Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2066 lebih sedikit bersama menghasilkan lebih banyak. Meninggalkan jalan utama, Ye Chen berbelok ke dua sudut dan menyewa taman kecil di tempat terpencil. Setelah itu, dia mengorbankan penghalang untuk menutupi Xiao Yuan. Setelah menyelesaikan semua ini, dia duduk bersila, menggunakan Zhou Tian sebagai perantara, dan memanggil Raja Manusia. Hari ini, dia membuat keributan besar, tidak ada alasan bagi Raja Rakyat untuk tidak mengetahuinya, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali, sungguh aneh. 3 hingga 5 detik kemudian, dia membuka matanya dan menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Setelah menelepon beberapa kali, dia tetap tidak bisa menghubungi Raja Ren. Tak berdaya, dia harus menahannya untuk sementara. Dengan jentikan tangannya, setetes darah terwujud. Itu adalah darah Raja Qin Guang, yang dilebur menjadi kehampaan olehnya, dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan segel Tongming. Sayangnya, kali ini masih gagal berhasil. Dia sedikit mengernyit, melihat ketiadaan, seolah-olah dia bisa melihat dunia bawah melalui kabut. Bukan karena dia Tongming tidak bisa keluar dari Yama. Masalahnya terletak di dunia bawah. Saat ini, saya merasa paling nyata. Memang ada kekuatan misterius yang menutupi dunia bawah dan mengisolasi kedua dunia. Apa yang kamu lakukan? Ye Chen bergumam, yakin bahwa sesuatu pasti terjadi di dunia bawah, jika tidak, itu tidak akan terjadi. Namun, dia tidak mengkhawatirkan keamanan dunia bawah. Saat ini, di antara 3 dunia surga, bumi dan manusia, dunia bawah sangat kuat, ada Kaisar Agung dan Tubuh Suci Agung, yang dapat dianggap sebagai 2 makhluk tertinggi. Untuk saat ini, invasi iblis surgawi di dunia bawah adalah bukti terbaik. Iblis surgawi melakukan perjalanan ribuan mil ke dunia bawah, tetapi musnah. Mungkin, itu adalah waktu yang paling memalukan dalam invasi iblis surgawi ini. Sungguh sebuah tragedi. Berbicara tentang Agung, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan surga. Ada juga seorang kaisar yang hidup di surga, yaitu Dao Zhu Hongjun. Ada nenek moyang Dao di dunia surga, dan ada kaisar dan kaisar di dunia bawah. Keduanya memiliki makhluk tertinggi, tetapi mereka tidak ada di dunia manusia. Dia cukup bingung. Mereka milik 3 dunia. Memikirkan hal ini, dia menggosok tangannya dengan penuh semangat, dia harus meningkatkan level kultivasinya sesegera mungkin, dan menyingkirkan Di Huang, dan 3 alam memiliki makhluk tertinggi yang duduk sebagai penanggung jawab, yaitu keseimbangan. Ini larut malam. Ye Chen menutup matanya dan bermeditasi, setelah menyesuaikan suasana hatinya, dia melepaskan 100 jenis api binatang. Di malam yang gelap, ratusan api binatang melayang, nyala api bergoyang, dan lingkaran cahaya berbagai warna bersinar, sangat terang. Akan lebih bagus jika mereka semua benar-benar api. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Begitu kata-kata itu jatuh, api peri di tubuhnya keluar. Begitu api peri muncul, semua jenis api binatang bergetar, dan apinya benar-benar dimusnahkan. Ini adalah tingkat penindasan, bahkan api yang sebenarnya tidak cukup untuk dilihat, apalagi api binatang buas, yang berada beberapa tingkat di belakang. Segera, api peri berubah menjadi lautan api, menyelimuti semua api binatang itu. Kali ini bukan fusi, tapi telan langsung, api binatang buas tidak memiliki kecerdasan, dan tidak perlu berkomunikasi dengannya, telan saja. Proses ini hanya memakan waktu 1 menit. Setelah menelan api binatang, api peri kembali ke Danhai Ye Chen, sedikit lamban, sepertinya dia belum cukup makan, atau lebih tepatnya, dia memandang rendah api binatang, nyala api yang bisa membuatnya sedikit tertarik, setidaknya pada level sama di True Fire. Ye Chen melihat ke dalam Danhai, mengintip api peri. Memang, setelah menelan 100 jenis api binatang, tingkat api peri hanya dinaikkan sedikit. Dari sini, terlihat bahwa 100 jenis api binatang ini jauh lebih rendah dari 1 api sungguhan. Lebih sedikit pertemuan menghasilkan lebih banyak. Ye Chen tersenyum dan menghibur Xian Huo, aku akan membuat yang bagus untukmu di pelelangan besok. Kata-katanya membuat Xian Huo melompat sedikit, melompat ke Danhai Jam, sangat bersemangat. Sialan, biarkan aku keluar. Di tungku tembaga, Lin Xing mengutuk, wajahnya hitam seperti arang, jika mata bisa membunuh, Ye Chen akan mati ribuan kali. Biarkan kamu keluar, katakan padaku, di mana orang yang bersamamu.
Ye Chen tersenyum. Aku tidak tahu. Kalau begitu, kamu ingin tahu mengapa dia terlihat sangat mirip denganku? Ye Chen bertanya dengan penuh minat. Singkatnya, lebih dari setengah kemarahan Lin Xing menghilang dalam sekejap. Jangan bilang, dia benar-benar ingin tahu. Dia mengikuti Liu Dao sepanjang jalan, alasan utamanya adalah karena Liu Dao terlalu mirip dengan Ye Chen Sheng, dan alasan utamanya adalah rahasia yang tersembunyi di tubuh Liu Dao. Dia tidak tahu mengapa ketika dia tiba, tetapi dia sangat yakin, bahwa individu dan Ye Chen harus terkait. Katakan padaku kemana dia pergi, dan aku akan memberitahumu apa yang harus aku lakukan dengannya. Ye Chen menatap Lin Xing sambil tersenyum. Dengan namamu, bisakah aku masih mempercayaimu? Lin Xing memarahi. Kamu juga mengerti aku. Ye Chen duduk, melepaskan Lin Xing dari tungku tembaga, tetapi menahannya begitu erat sehingga dia tidak bisa bergerak, dan kemudian menghela nafas, bukannya aku tidak akan mengembalikan prajurit kuasi kekaisaranmu, jika saya kembali sekarang, jika Anda melarikan diri lagi, di mana saya dapat menemukan Anda, Zundi saya tidak dapat memberitahu Anda. Flicker, teruslah membodohi. Lin Xing mengutuk dengan wajah hitam, dan dia sudah mengkritik Ye karakter dan kepribadian Chen moralitas. Jangan berharap lagi, saya baru saja mendengar sebelumnya bahwa tubuh suci kuno adalah bajingan, dia masih tidak percaya, setelah kejadian ini, dia benar-benar percaya, itu bukan hanya ceroboh wajah, itu tidak tahu malu, ini semua pediatri, ada apa dengan pria ini? Jangan pedulikan detail itu. Ye Chen menepuk Lin Xing. Jika kamu ingin tahu kemana dia pergi, tidak apa-apa, tetapi kamu harus berbicara denganku terlebih dahulu, apa hubunganmu dengannya? Lin Xing melirik Ye Chen, dan pernah dibodohi oleh Ye Chen, tapi kali ini dia belajar pelajaran. Ayo, lihat sendiri, jangan menangis ketakutan. Ye Chen menyampaikan sinar kesadaran spiritual, dan terbang ke alis Lin Xing. Dalam kesadaran spiritual, apa yang menyatu adalah asal mula Liu Dao, sang hubungan antara Liu Dao dan dia, dan tubuh Liu Dao dia tidak ragu tentang 6 jalan yang sebenarnya dan banyak rahasia. Lin Xing menutup matanya dan membaca kesadarannya dengan tenang. Yang paling penting adalah dia tidak mempercayai Ye Chen, dia harus membedakan keasliannya, dan dia tidak bisa ditipu lagi. Segera, dia membuka dan menutup matanya tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia menatap Ye Chen dengan tak percaya, 6 cara. Sepertinya kamu pernah mendengar tentang 6 cara. Ye Chen tersenyum. Orang yang kejam, sulit untuk tidak mengetahuinya. Lin Xing menatap Ye Chen. Setelah membaca kesadaran ilahi, dia mengetahui terlalu banyak rahasia, yaitu 6 jalan Ying Jie, yang benar-benar tidak terduga. Yang paling mengejutkannya adalah bahwa hubungan antara Liu Dao dan Ye Chen melibatkan hukum ruang dan waktu. Hong Chen adalah masa depan Ye Chen, dan Liu Dao adalah masa depan Hong Chen. Baik Liu Dao dan Hong Chen sangat dekat dengan Kaisar. Mereka bukan milik ruang dan waktu ini, dan akar mereka semua adalah Ye Chen. Ye Chen tidak berbicara, hanya minum dengan santai. Masalah ini, siapapun itu, tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Lagi pula, ini melibatkan ruang dan waktu dan menumbangkan hukum. Sulit untuk dipahami, dan bahkan lebih sulit dipercaya. Pukulan. Memang, Lin Xing sedikit linglung, dan dia tidak bisa menoleh sedikit pun, Rao bijaksana, dan pikirannya juga bingung. Memang benar, ada begitu banyak keajaiban di dunia yang luas ini, jika Ye Chen tidak mengungkapkannya, dia bahkan tidak akan mengetahui surga dan rahasia semacam itu. Selama setengah jam, Lin Xing memikirkannya. Ye Chen juga perhatian dan tidak mengganggu. Tidak sampai 1 jam kemudian Lin Xing menatap Ye Chen lagi, menyipitkan matanya sedikit dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Aku bersumpah demi kemuliaan Ekaristi, apa yang aku katakan benar sekali. Dengarkan kata-katamu, ubah pandangan hidup. Lin Xing menyeringai dan mendesah, lidah terus-menerus. Apa yang harus dikatakan, saya sudah mengatakan, bagaimana dengan masalah saya? Ye Chen berkata dengan santai. Kamu mengusir Hong Huang, dan aku juga pergi, dan ketika dia kembali, dia pergi. Lin Xing berkata perlahan, tetapi dia tidak menyembunyikannya, namun, dia memiliki jejak yang kuukir padanya, dan aku ingin temukan dia. Itu tidak sulit. Kamu tidak bodoh. Ye Chen tersenyum, kamu tahu tanda. Kamu memaksaku untuk memarahi ibuku. Wajah Lin Xing gelap lagi, dengan garis-garis hitam berlarian di seluruh dahinya, sampai saat Ye Chen muncul, dia mengerti mengapa Ye Chen dapat dengan mudah menemukannya, dan secara alami memberi tanda padanya. Hal yang konyol adalah dia tidak menyadarinya sepanjang waktu. Ayo, masuk dan istirahat.
Ye Chen melambaikan tangannya, dan memasukkan Lin Xing ke dalam tungku tembaga, dan kemudian dia tidak lupa menambahkan lebih dari selusin segel ke Lin Xing. Pendahulu orang ini adalah The Creation God King, yang mampu dan melibatkan banyak hal, tidak bisa membiarkannya kabur lagi. Malam jatuh ke dalam keheningan lagi. Dengan dagu di tangannya, Ye Chen duduk di bawah pohon tua dengan tenang, menunggu pelelangan dimulai besok. Dia memiliki semacam harapan di hatinya. Dia berharap api yang sebenarnya dalam pelelangan akan menjadi tingkat yang sangat tinggi. Itu punya. Pada suatu saat, dia bersandar di pohon tua dan tertidur. Namun, dia tidak menyadari bahwa pedang Kaisar Xianwu yang tersembunyi di tanah abis dengan sendirinya dan tergantung di depan Ye Chen, sedikit gemetar. Akhirnya, setelah mengambil 3 tetes darah suci Ye Chen, pedang itu menghilang lagi. Episode 2067 Kehancuran Besar tiba. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Di pagi hari, sebelum langit cerah, orang-orang di jalan berkumpul di tengah kota secara diam-diam, berdiri loteng dengan suasana megah, dari kejauhan lebih mirip istana. Ini adalah Nether Pavilion, tempat pelelangan ini. Ye Chen juga meninggalkan taman kecil, menutupi wajah aslinya dengan Zhou Tian, lalu menutupi seluruh tubuhnya dengan jubah hitam. Berapa tahun telah berlalu, dan saya sangat emosional untuk berpartisipasi dalam pelelangan lagi. Di depan pavilion Yuming, sudah banyak orang, tanpa kecuali, semuanya ditutupi jubah hitam. Pakaian seperti ini bukan lagi kejutan, ini lelang. Ini adalah pertempuran tanpa asap bubuk mesiu, dan mudah untuk memprovokasi musuh, kecuali jika Anda begitu kuat sehingga tidak ada batasan, jika tidak, lebih baik tidak menonjolkan diri. Ini sangat hidup. Ye Chen meletakkan tangannya di tangannya dan mengamati sekeliling. Meskipun orang-orang yang menunggu di sini semuanya ditutupi dengan jubah hitam, sulit untuk menghentikannya mengintip. Meskipun 6 mata reinkarnasi gadungan, penglihatannya masih ada. Di sudut kerumunan, dia melihat lelaki tua kurus yang menjual apinya tadi malam. Orang tua itu sungguh menarik, seluruh tubuhnya tertutup rapat, kecuali sepasang mata, dan dia juga licik, melihat ke kiri dan ke kanan, dia sepertinya tidak selaras. Segera, Ye Chen menutup matanya dengan batuk kering. Karena mereka datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan, mereka tidak semuanya adalah pembudidaya laki-laki, tetapi juga pembudidaya wanita. Dia melirik dan melihat semua bunga putih. Dia dapat dengan jelas melihat pakaian dalam apa yang dikenakan oleh pembudidaya wanita. Melakukan dosa. Ye Chen menyentuh ujung hidungnya, dia tidak bermaksud melihatnya, dia masih memiliki integritas. Sambil berbicara, gerbang pavilion Nether terbuka. Segera, kemegahan luar biasa menyembur keluar dari dalam, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam pelelangan berdatangan seperti gelombang pasang. Ye Chen tidak terburu-buru, dia tetap di akhir, dan masuk. Ini adalah pelelangan, dan ini adalah perburuan harta karun, jadi jika Anda masuk lebih awal, itu akan berguna. Setelah memasuki pavilion Yuming, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya, dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Pavilion Yuming membentuk dunia besar, penuh kemegahan, pagar berukir dan batu giok, dan tidak masalah untuk menampung puluhan ribu orang. Di setiap meja, ada buah-buahan dan anggur berkualitas yang dipajang. Selain itu, ada juga tumbuhan langka dan langka bersinar dengan kilau, seluruh loteng dipenuhi dengan aroma obat. Yang paling mengejutkan Ye Chen adalah pembatasan pavilion Yuming, yang benar-benar misterius, dan semua polanya tidak terlihat. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda tidak tahu bahwa Yang Mulia Yuming menyembunyikan formasi yang mendominasi. Namun, dibandingkan dengan alam canglan para iblis, pavilion Nether ini tidak sebagus itu. Sambil berbicara, dia menemukan meja di sudut dan menuangkan segelas anggur berkualitas. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan cara yang halus. Banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan adalah alkemis, dan kebanyakan dari mereka datang untuk api pelelangan yang sebenarnya. Karena mereka adalah alkemis, mereka juga memiliki api sendiri di tubuh mereka. Ada semua jenis api binatang dan api sungguhan. Api peri Ye Chen dan Hai tidak tahan lagi dengan kesepian, dia melompat-lompat. Api peri tidak rendah dalam spiritualitas, mungkin karena dia mencium bau api asli, dan levelnya tidak rendah, jadi dia gelisah. Ye Chen tersenyum dan menghiburnya dengan perasaan spiritualnya sebelum membiarkannya terdiam. Di luar pintu, orang-orang terus berdatangan. Ada banyak orang bijak yang hebat, dan bahkan ada kaisar semu, tetapi mereka semua tidak menonjolkan diri, menyembunyikan wajah asli mereka dengan metode rahasia, dan menyelubungi sosok mereka dengan jubah hitam. Mereka sangat berhati-hati. Bisakah api sungguhan memprovokasi Kaisar Zun? Ye Chen menggosok dagunya, memberikan perhatian khusus pada kaisar semu itu,
dia mencari kursi sudut, meskipun mereka semua adalah kaisar semu, tetapi mereka tidak memiliki kaisar semu puncak, yang tertinggi hanya langit ke-8. Hong, ras prasejarah. Saya tidak tahu siapa itu, yang mengeluarkan kejutan, dan mengarahkan pandangan semua orang yang hadir ke pintu masuk gerbang. Ye Chen mendengarnya, dan mengangkat matanya untuk melihat. Begitu saya melihatnya, saya melihat seseorang melangkah masuk, mengenakan jubah piton ungu emas, dengan aura yang bergejolak, dan mata dewanya seperti matahari yang terik, bersinar terang, memancarkan cahaya, yang membuat orang tidak berani melihat langsung padanya, dan aura prasejarah sangat kuat. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, dan bisa mengenali ras mana. Itu adalah anggota klan Taoti, dan dia masih seorang kaisar semu, yang telah mencapai surga ke-8, tidak jauh dari surga ke-9. Orang yang datang bukanlah Taoti Zundi sendirian. Di belakangnya, ada lebih dari selusin sosok, tanpa kecuali, mereka semua berasal dari suku prasejarah, dan mereka semua adalah kaisar semu. Ini sangat hidup. Lebih dari selusin kuasi Kaisar Hong Huang masuk, tidak ada dari mereka yang menyembunyikan wajah asli mereka, dan mereka sangat memanjakan, mereka semua tertawa menggoda, mata mereka berkedip dengan cahaya redup, dan kadang-kadang mereka bahkan menjilat lidah merah mereka, menunjukkan ekspresi serius. Lihat, kedatangan mereka langsung meredam suasana di paviliun Nether. Tidak heran jika Anda tidak menekannya, berapa tahun telah berlalu, sejak era prasejarah dibuka, berapa banyak bencana yang disebabkan oleh klan besar ini, jika bukan karena mediasi yang kuat dari area terlarang. Langit saat ini mungkin akan berlumuran darah. Kenapa masih ada suku Hong Huang, dan begitu banyak kaisar semu datang ke sini? Itu tidak akan menyebabkan pembantaian lagi. Kemungkinan, suku Hong Huang menderita kerugian besar kemarin, dan kebanyakan dari mereka datang untuk mencari balas dendam. Atau, ayo pergi. Diskusi itu silih berganti, karena kedatangan suku prasejarah, semua orang merasa seperti duduk di atas jarum, karena takut akan akibatnya. Di tengah diskusi, kuasi kaisar klan prasejarah telah menemukan tempat duduk mereka. Mereka cukup aman, dan setelah duduk, mereka memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran mereka. Namun, kursi di sekitar mereka semuanya kosong, dan tidak ada yang mau duduk di sebelah mereka. Jika mereka tidak memperhatikan, hidup mereka mungkin tersesat. Ye Chen mengerutkan kening, ekspresinya tidak terlalu tampan. Ayo, duduk di sana, mari kita duduk di meja yang sama. Seseorang datang dan duduk di sebelah Ye Chen. Itu adalah lelaki tua kurus, yang celaka seperti tadi malam, dan berkata dengan nakal, duduklah. Setelah itu, dia berhenti memperlakukan dirinya sebagai orang luar, dan semua buah di atas meja tersapu. Ye Chen tidak berbicara, tetapi diam-diam mengintip pria tua kurus itu. Seperti yang dia duga sebelumnya, lelaki tua kurus itu memiliki api sungguhan, tergantung di lautan pil, itu adalah api ungu, baru saja mencapai matahari, ketika dia melihatnya, masih ada gelombang panas yang mengepul yang mengalir deras ke arahnya. Dia, Nanming Li Huo. Ye Chen bergumam pelan, mengenali nyala api. Kamu di sini untuk emas abadi juga. Ketika Ye Chen melihatnya, lelaki tua kurus itu menyodok Ye Chen dan mengedipkan mata, dan ketika dia berbicara, gigi kuning besarnya terbuka lagi. Emas abadi-abadi. Ye Chen tercengang, emas abadi-abadi apa? Apakah kamu tidak tahu akhir dari pelelangan ini? Dia telah mendengar tentang emas abadi-abadi untuk waktu yang lama. Menurut legenda, Immortal Gold diubah dari tubuh Immortal Fisik, yang berevolusi selama bertahun-tahun tanpa akhir. Adapun Immortal Fisik, itu hanya legenda. Itu adalah Immortal Fisik tertinggi. Tidak ada yang tahu asalnya, dan tidak ada yang mengetahuinya. Yakin apakah benar-benar ada tubuh yang abadi? Karena kata abadi digantung, itu menunjukkan bahwa tubuh abadi itu mengerikan. Berubah dari daging tubuh abadi, emas abadi, tanpa memikirkannya, sudah cukup untuk menakut-nakuti orang. Dalam arti tertentu, tingkat emas abadi bahkan lebih tinggi daripada Luo Senti. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Tidak heran begitu banyak orang kuat telah tertarik, bahkan orang-orang prasejarah telah terkejut, izinkan saya mengatakannya. Bagaimana mungkin api yang sebenarnya menarik begitu banyak kaisar semu? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tanpa sadar melirik di beberapa arah, kaisar semu prasejarah semuanya duduk kokoh di Gunung Tai. Pada saat ini, dia juga mengerti mengapa begitu banyak orang prasejarah datang ke sini kemarin, kebanyakan dari mereka adalah pasukan terdepan. Namun, dia tidak mengerti mengapa benua Nether melelang emas abadi-abadi, bukankah lebih baik menyimpannya untuk diri sendiri? Mengetahui bahwa itu akan menarik orang prasejarah, tetapi masih melelang emas peri, bukankah ini hanya mencari masalah?
Ada pertempuran seperti itu di Honghuang, tidak ada harapan untuk emas abadi. Pria tua kurus itu menghela nafas. Dengan begitu banyak kaisar semu prasejarah, benua Nether berani melelang emas abadi. Ye Chen bertanya dengan ragu. Dengar, kamu telah meremehkan benua Nether lagi, bukan? Lelaki tua kurus itu berkata sambil menggigit buahnya, benua Nether tidak sesederhana yang terlihat di permukaan, berani memegang lelang, berani melelang emas abadi-abadi, sudah cukup untuk membuktikan latar belakang mereka. Klan mungkin saja menyebabkan kekacauan di luar, tetapi mereka tidak akan pernah melakukannya di kota kuno Nether, dan bahkan selusin kaisar semu dapat melakukannya jangan mengguncang benua Nether. Apakah itu begitu kuat? Ye Chen tampak tidak percaya. Kuat, sangat kuat. Kalau begitu aku tidak bisa mengetahuinya. Ye Chen menggosok alisnya, kemarin Ekaristi hampir hancur, benua Nether begitu kuat, kenapa kamu tidak keluar untuk membantu? Honghuang telah menabrak pintu. Itu karena mereka tidak memasuki kota kuno dunia bawah, biarkan ribuan orang bijak itu masuk dan mencoba, berani membuat masalah, dan membunuh mereka. Pria tua kurus itu berkata perlahan, jangan, tidak hanya melihat permukaan, Anda benar-benar berpikir bahwa kemarin, tidak ada kaisar semu prasejarah hadir. Ya, pasti ada, jika bukan karena benua Nether menahan secara rahasia, Ekaristi akan tertangkap berkali-kali dalam hitungan detik, ini adalah pemahaman diam-diam antara kaisar semu. Apa yang dikatakan lelaki tua kurus itu membuat Ye Chen gemetar. Kemarin, Kaisar Honghuang Zun hadir, yang di luar dugaannya. Artinya, ketika dia tahu membunuh Raja Jinni, semua kaisar semu dari zaman prasejarah semua menonton. Dengan baik. Ini benar-benar petualangan besar, jika dia tidak hati-hati, dia akan mati dengan cara yang buruk. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan rasa takut. Selain takut, dia merasakan rasa terima kasih yang tak dapat dijelaskan kepada benua Nether. Pada saat ini, di tengah paviliun Yuming, cahaya langit turun dari langit, berubah menjadi lelaki tua berambut putih. Dia memimpin pelelangan benua Nether, yang dikenal sebagai lelaki tua Yuming. Basis kultivasi orang tua Yuming tidak rendah, dia adalah kaisar semu sejati. Karena penampilannya, paviliun Yuming langsung terdiam. Terima kasih kepada rekan-rekan Taois atas penghargaan Anda, Yuming terima kasih banyak di sini. Yuming tua itu menangkupkan tangannya dan menyapa, dan berkata, tidak melupakan yang tidak penting, dan melirik ke beberapa kuasi kaisar di Honghuang, tetapi ekspresinya adalah tenang dan tidak bergerak. Biksu itu mengungkapkan bahwa dia seperti orang tua, ramah dan bersahabat. Tidak perlu bicara omong kosong, ayo mulai. Taoti Zundi tersenyum pelan. Rekan-rekan Taois dari kehancuran besar, berhati-hatilah dan jangan tidak sabar. Orang tua Yuming berkata dengan datar, sebelum pelelangan, saya pikir akan lebih baik untuk menjelaskan aturannya dengan jelas, mereka yang sembarangan membuat masalah di masa lalu. Kota Yuming akan dibunuh tanpa belas kasihan. Dengan kata-kata ini, lelaki tua Yuming berkata kata-kata yang nyaring dan kuat bukan untuk surga, tetapi untuk Honghuang. Kata-katanya membuat Honghuang sangat percaya diri, dan kota kuno Yuming berani mengatakan ini, dan pasti ada sesuatu yang bisa diandalkan. Pak Tua, mana yang lebih kuat, benua Nether atau Dacu? Ye Chen menusuk lelaki tua kurus itu. Ini omong kosong, tentu saja Great Chu itu kuat. Lalu mengapa Honghuang begitu takut pada benua Nether? Ye Chen menggaruk kepalanya. Itu bukan ketakutan, itu aturan. Pria tua kurus itu tersenyum, saat ini, sebagian besar kaisar semu di puncak berada di tengah bencana, dan Honghuang tidak terkecuali. Siapa yang berani memulai perang dengan gegabah, jika mereka mengganggu bencana, hilangnya Honghuang akan menjadi surga yang lebih buruk. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, benua Nether jauh dari lawan prasejarah, tetapi jangan lupa, masih ada area terlarang. Semua, menurut aturan, 5 area terlarang adalah yang ditakuti oleh orang prasejarah. Jika Kaisar Zun benar-benar berpartisipasi dalam perang, mantan klan ular adalah contoh berdarah, dan banyak faktor yang membuat Honghuang tidak berani memulai perang sekali lagi, setidaknya, Kaisar Zun tidak berani mengambil tindakan sesuka hati. Episode 2068 bayi ini, aku menyukainya. Aku mengerti. Ye Chen mengangguk dengan sadar. Ayo, mari kita mulai. Pria tua kurus itu menggosok tangannya, dan sepertinya dia akan melakukan pekerjaan besar. Di atas panggung, Pak Tua Nether sudah mengeluarkan sesuatu. Itu adalah pedang peri merah, berdentang dan bergerak rune kuno terukir di tubuh pedang, dan ada noda darah di ujung pedang. Prajurit Raja Suci. Terdengar suara keheranan, terutama mata Raja Suci dan Biksu Suci, bahkan banyak orang suci besar tidak bisa tidak membuka mata mereka, karena pedang peri merah itu memang luar biasa.
Itu harus dibuat oleh Chi Alchemy. Saya tidak tahu berapa banyak darah makhluk hidup yang telah diminum. Seorang tua suci merenung. Lot pertama, apakah ini sangat luar biasa? Apa yang kamu tahu, ini adalah praktik lelang, dan harta membuka jalan untuk memenangkan hadiah. Sekelompok semut. Tidak terbuka, terus tertidur mati. Benua Nether benar-benar masalah besar, dan pasukan Raja Suci benar-benar terjual habis. Pria tua kurus itu mendecakkan lidahnya. Pedangnya bagus, tidak menarik perhatian kita, kata Ye Chen, berbaring di atas meja dengan bosan. Dia memiliki tentara Raja Suci, dan ada banyak tentara suci yang hebat, dan ada tentara kuasi kaisar. Pedang peri merah, berjarak 10 blok dari pedang Cixiao miliknya. Yang dia pedulikan adalah True Fire dan Immortal Gold, dan dia tidak terlalu tertarik dengan Magical Artifacts. Jika dia ingin tertarik, dia membutuhkan setidaknya Great Sein Weapon. Pedang peri Cihong memiliki harga cadangan 10 juta yuan. Lelang dimulai sekarang, dan setiap kali harga naik, seharusnya tidak kurang dari 500.000 yuan. Orang tua Yuming berbicara, dan kata-katanya halus, bergema tak terhingga di tempat pelelangan. Aku ingin pedang ini, 11 juta. 13 juta. 2 juta lebih banyak darimu, 15 juta. Begitu lelaki tua Yuming selesai berbicara, ada kegilaan penawaran di antara orang-orang yang hadir. Hanya dalam 10 saat, pedang abadi Cihong dilelang dengan harga tinggi 30 juta yuan. Harga setinggi langit, lebih dari 90% dari Raja Suci dan orang suci, semuanya membayar untuk itu. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, tetapi dia menginginkannya, tetapi dia terlalu pemalu. Persaingan masih sengit, dan pedang peri akhirnya dilelang dengan harga tinggi 35 juta. Orang yang mendapatkan pedang itu adalah orang bijak yang hebat, dan dia menyembunyikannya dengan sangat baik, membangkitkan kecemburuan para fotografer dari seluruh dunia, dan banyak orang diam-diam merencanakan untuk membunuhnya. Orang tua Yuming telah menerima pedang abadi Cihong, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, item pedang kedua tergantung di udara. Itu adalah manik dewa, perak bersinar dan berlama-lama dengan nafas naga. Dengarkan baik-baik. Dan ada naga yang agung mengerang, jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih bisa melihat seekor naga kecil melayang di manik dewa. Long Yuan. Seseorang bertanya dengan heran. Ini bukan Dragon Yuan, itu hanya terkontaminasi dengan darah naga, kata seorang senior perlahan. Itu pasti harta rahasia untuk memperkuat fondasi dan mengolah Yuan, dan itu layak dilakukan. Hubungi aku saat cuaca benar-benar panas. Ye Chen melirik manik ajaib, lalu membenamkan kepalanya di atas meja, dan tertidur lelap. Dia bahkan tidak memandang pedang peri, apalagi manik-manik dewa yang setengah matang ini. Apakah dia memiliki kereta di tas penyimpanannya untuk manik-manik dewa seperti itu? Pria tua kurus itu hanya menatap manik-manik ilahi perak dengan tangan di tangannya. Ye Chen tidak menyukainya, tetapi dia menyukainya. Dia masih bisa melihat misteri manik-manik ilahi. 8 juta. 5 juta lebih banyak darimu, 13 juta, kamu bisa menambahkan lebih banyak. 15 juta. Kamu. Luar biasa. Lelang Silver Divine Bed datang dan pergi dengan cepat. Levelnya tidak setinggi pedang abadi Cihong, jadi harganya tidak akan tinggi. Hanya 15 juta, dan diambil oleh seorang suci. Karena itu, menghormati orang suci, dapat dikatakan bahwa keluarganya telah bangkrut. Tenang. Patua Yuming berkata dengan ringan, dan mengambil undian ketiga. Kali ini, itu adalah piring gosip, tidak ada yang mengejutkan, bahkan tidak ada seberkas cahaya peri, satu-satunya titik terang adalah sangat gelap. Memotret para tamu di bawah panggung, mata masing-masing dewa sedikit menyipit, mengamati ke atas dan ke bawah, dan melihat lagi dan lagi. Aku suka bayi ini. Pria tua kurus itu terkekeh. Ye Chen, yang tertidur lelap, dibangunkan oleh kata-katanya, dia mengangkat kepalanya sedikit, melirik piring gosip, dan kemudian berbaring di atas meja. Sekilas dia bisa melihat apa itu, bisa disebut bayi, tapi tidak semua orang bisa menggunakannya, hanya mereka yang suka menggali kuburan leluhur orang yang bisa menggunakan harta karun ini yang disebut titik akupuntur Sun Jinding adalah kemampuan cakram 8 trigram. Apa ini? Seseorang bertanya dengan curiga. Kamu buta. Ini disgosip, kenapa kamu perlu bertanya? Hei, kamu mau berkelahi? Takut. Kamu tidak berhasil. Perang. Harga cadangan 3 juta, dan pelelangan dimulai sekarang, kata lelaki tua Yuming dengan ringan. Keributan berhenti, tetapi juru lelang di tempat kejadian semuanya melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak berniat menawar. Pelat gosip untuk menemukan emas dan titik akupuntur ding sebenarnya adalah senjata ajaib yang tidak berasa, bukan ahli dalam penggalian kuburan. Siapa yang mau ini? 3,1 juta. Melihat tidak ada yang menawar,
Lelaki tua kurus itu mengangkat tandanya dan memecah kesunyian dengan satu kata. Orang ini, yang bertekad untuk memenangkan disgosip, Ye Chen, yang berada di sisi mendengarkan, mau tidak mau mengangkat kepalanya, dan menatap lelaki tua kurus itu dengan penuh arti. Dia tidak perlu bertanya, dia tahu ini orang tua, dan dia sering berkeliaran di kuburan leluhur orang lain. Menawar piring gosip ini kebanyakan untuk menemukan kuburan, dan kemudian, untuk menemukan beberapa harta. Pria tua kurus menaikkan harga, yang menyebabkan reaksi berantai. Satu persatu mengikuti dan bersikeras menaikkan harga. Saya tidak tahu apakah mereka benar-benar menginginkannya atau mereka membuat suara liar. Guru, pasti ada perawat. Pria tua kurus itu mengutuk, jika saya tidak membuka mulut, saya tidak menginginkannya. Ketika saya menawar, seluruh bajingan akan melompat keluar. Apakah ini hari pertamamu untuk berpartisipasi dalam pelelangan? Ye Chen tertawa dan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Rutinitas semua rutinitas. Wajah lelaki tua kurus itu menjadi hitam. Dia sudah tua, dan tidak ada pengasuhan anak di pelelangan, jadi tidak ada yang akan percaya jika itu menyebar. 5 juta. Pria tua itu menawarkan 6 juta. Aku sangat suka disgosip ini. Aku masih menyukainya. 7 juta. Hei. Pria tua kurus itu menyingsingkan lengan bajunya dan melolong mendominasi. 8 juta. Oke. Dengan kata-katanya, orang-orang yang hadir semuanya mereda, bukan karena 8 juta itu hilang, tetapi itu tidak mungkin. Pria tua kurus itu juga mendapatkan keinginannya, tetapi ada garis-garis hitam di dahinya, dan mata kanibalnya melirik penawar sebelumnya, dan dia telah memutuskan bahwa itu adalah penitipan anak, yang menyebabkan dia membayar ekstra 5 juta. Lelang berlanjut, dan satu demi satu item dikeluarkan. Ada banyak artefak, ramuan, dan gulungan rahasia, yang mendorong pelelangan ke klimaks demi klimaks. Persaingan untuk harta bahkan menyebabkan adegan lepas kendali. Sebagian besar lelang telah diperjuangkan dalam kelompok. Namun, Paviliun Netherworld memang kuat, dan harta yang dilelang memang luar biasa, jika tidak, juru lelang tidak akan marah. Selama periode itu, Ye Chen membuka matanya lebih dari sekali untuk memindai Kaisar Zun Honghuang. Mereka semua santai, dan mereka tidak bergerak sejak pelelangan, sepertinya mereka sedang menunggu emas abadi. Satu lot dihapus, dan lot lainnya segera diambil. Segera setelah lot dikeluarkan, Ye Chen, yang sedang berbaring di atas meja, mengangkat kepalanya dan melihat lot itu adalah labu kecil, labu ungu emas kecil, penuh cahaya, sangat luar biasa. Ye Chen melihatnya, dan mengeluarkan labu kecil dari tangannya, yang juga ungu emas, persis sama dengan labu ungu emas kecil yang akan dilelang. Untuk mengatakan bahwa labu ungu emas kecilnya adalah cukup tua, itu diperoleh dari Paviliun 10.000 harta karun Hang Yuezong memang merupakan harta rahasia, mampu mengidentifikasi batasan tersembunyi dalam harta itu. Di masa lalu, dia memiliki banyak peluang karena labu emas ungu kecil. Ini benar-benar segar. Gumam Ye Chen, dan bisa dengan jelas merasakan labu emas ungu kecil di tangannya sedikit bergetar, seolah-olah dia telah menemukan seorang kerabat. Keduanya, tidak bisakah mereka kembar? Pria tua kurus itu menggosok dagunya, memandangi labu kecil di atas panggung, dan kemudian yang ada di tangan Ye Chen. Secara umum sama, jelas itu berasal satu tempat, mungkin itu adalah seorang ibu. Bagaimana perasaanku, satu laki-laki dan satu perempuan? Ye Chen berkata dengan penuh arti. Keduanya berkumpul, dan jika mereka tidak tetap bersama, mereka bisa punya bayi. Pria tua kurus itu juga berkata dengan kesungguhan di wajahnya. Harga cadangan 3 juta, dan pelelangan dimulai. Orang tua Yu Ming tampak acuh tak acuh, masih terus terang seperti biasa. 5 juta. Yang mengejutkan Ye Chen, penawar pertama adalah kuasi kaisar dari klan Taoti. Dengan tergesa-gesa, kebanyakan dari mereka juga melihat bahwa labu emas ungu kecil itu tidak luar biasa. 8 juta. Penawar kedua masih dari suku prasejarah, Zundi Zun dari klan Wu. Setelah menawar, dia tidak lupa melirik Zun Zun. Di bawah jubah hitamnya, sudut mulutnya masih sedikit terangkat. Senyumnya sangat lucu. Dia tersenyum dan tersenyum, tetapi senyuman itu tiba-tiba berhenti, karena seseorang menaikkan harganya lagi, dan dia masih kaisar klan Honghuang, dan dia adalah kaisar semu dari klan Qiongqi, jelas menamparkan wajahnya. Ye Chen tampak ingin tertawa, ketiga kaisar semu prasejarah ini datang jauh-jauh untuk menyelesaikan akun dengannya, tetapi mereka tidak menemukannya, jadi mereka mulai melakukannya di pelelangan terlebih dahulu, tetapi ketiganya semu prasejarah kaisar mengambil tindakan, yang selanjutnya membuktikan bahwa dana labu kecil itu memang harta karun. 15 juta. 3 juta lebih banyak darimu, 18 juta. 20 juta. 25 juta.
Kaisar Qiongqi menaikkan tawarannya lagi. Jika dia adalah suku prasejarah, dia mendominasi. Dia menambahkan 5 juta sekaligus, menghancurkan sejumlah besar penawar sampai mati. Bendera dan genderang Kaisar Zun semuanya telah mati turun. Bukannya mereka tidak punya cukup uang. Mereka punya misi yang lebih penting. Uang bisa dihabiskan, tapi tidak sembarangan. Ada apa, tidak lebih. Qiongqi Zundi tersenyum pelan. Karena kamu sangat menginginkannya, itu milikmu. Taoti dan Lulu mencibir, dan tertidur lagi. Tapi ada kenaikan harga. Orang tua Yuming mengamati bagian bawah. Tambahkan, aku akan menambahkan 5 juta, dan batu sumbernya 30 juta. Kata-kata Ye Chen jelas, tetapi mereka menarik perhatian semua orang yang hadir. 30 juta. Pria tua kurus itu diam-diam menelan seteguk air liur, dan tanpa sadar mengamati Ye Chen dari atas ke bawah, tetapi dia tidak tahu bahwa ada taipan lokal yang duduk di sampingnya. Tanpa mengungkapkan wajah asli Ye Chen, jika Ye Chen mengangkat jubah hitamnya, aku tidak tahu apakah dia akan menangis ketakutan. Episode 2069 tidak mengikuti cucu. Labu kecil, sangat berharga. Ada keributan di paviliun Yuming. Sialan, ini banyak uang. Pria tua kurus itu melirik Ye Chen, menyeringai dan mendecakkan lidahnya. Kaya. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Pura-pura ini sempurna. Pria tua kurus itu mengacungkan jempol. Menarik. Kaisar Qiongqi Zun di seberang mengangkat sudut mulutnya sedikit, dan menatap Ye Chen dengan sepasang mata suram. Kaisar Zun tidak bisa melihat melalui penglihatannya, dan apa yang dilihatnya hanyalah kabur. Ini membuatnya sangat tertarik pada Ye Chen. Tidak hanya dia tidak bisa melihat menembus, tetapi Kaisar Semu yang hadir, termasuk Hong Huang Zundi, termasuk lelaki tua Yuming, juga tidak bisa melihat. Dia hanya tahu bahwa Ye Chen sangat aneh, dan teknik rahasianya. Penyembunyian itu luar biasa. Rekan Taois dari kehancuran besar, Anda dapat membayar lebih, kata Pak Tua Yuming dengan acuh tak acuh. Tambahkan. Kaisar Qiongqi tersenyum tipis, 50 juta. Desis. Kata-kata Qiongqi Zundi membuat paviliun Nether, yang sudah dalam keributan, tiba-tiba terkesiap. Saya pikir Ye Chen menambahkan 5 juta dalam satu napas, yang akan cukup berani, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa yang ini akan lebih kejam. Mereka yang membawa tawar-menawar menambahkan 20 juta sekaligus, dan mereka kaya dan berkuasa. Menjadi kaya berarti berkemauan sendiri. Desahan datang dan pergi. Saya belum menyadari betapa berharganya labu kecil itu. Ada begitu banyak orang yang merampoknya. Orang bodoh dan punya banyak uang, bisakah kamu mengaturnya? Tertawalah Qiongqi Zundi. Uang adalah sesuatu di luar dirimu. Jika kamu ingin bermain begitu banyak, aku akan bersenang-senang denganmu. Kaisar Qiongqi tersenyum sedikit, bersandar di kursi, dengan ekspresi santai, kaya, keluarganya punya uang, bermartabat klan prasejarah, raksasa zaman prasejarah, memiliki kaisar agung di klan 1000 tahun yang lalu, dan itu sudah jutaan tahun. Bahkan jika Anda menyimpan satu batu sumber setahun, itu akan menjadi beberapa juta, dan 10 akan menjadi puluhan jutaan menghitungnya, memang kaya dan kaya, dengan latar belakang yang mendalam. Uang adalah sesuatu yang berada di luar tubuh, tidak ada yang salah dengan itu. Ye Chen tersenyum. Itu bisa ditambahkan. Qiongqi Zundi tertawa menggoda, mengabaikan yang lain, hanya menatap Ye Chen. Ditambah lagi, bagaimana mungkin benar, rekan Tao, jika kamu ingin bermain, aku bisa bermain denganmu, 90 juta. Level, jantungku berdetak kencang saat mendengarnya, dan aku tidak bisa berhenti bicara. Apa asal-usul orang ini? Apakah ada tambang di rumah? Rumahmu masih membutuhkan petugas kebersihan. Pria tua kurus itu menarik Ye Chen, dan dia yakin bahwa dia adalah orang kaya yang berani membandingkan keuangannya sumber daya dengan orang prasejarah. Pikirkan, ketahui juga bahwa ada tambang di rumah. Jika kamu menjual api aslimu, aku akan membayar mahal. Ye Chen tersenyum. Jangan membuat masalah, aku tidak benar-benar marah, kata lelaki tua kurus itu, menutupi perut bagian bawahnya, dan tanpa sadar duduk di samping, sangat yakin bahwa Ye Chen dapat melihat rahasia dalam alkimia. Menarik, sangat menarik. Di seberang, Qiongqi tersenyum sedikit sinis. Jangan pengecut, lanjutkan. Kali ini, Ye Chen sedang berbaring di kursi bersandar, dan mengambil kunci pas jari, meletakkannya di ibu jarinya, memutarnya dengan santai, dan melihat ke sisi yang berlawanan sambil tersenyum. Qiongqi Zundi kaya, dan dia punya banyak uang. Ini tidak penting, yang penting dia bisa mengetahui garis bawah Kaisar Qiongqi, jika tidak, dia tidak akan menaikkan harga seperti ini, dia bertekad untuk mendapatkan labu emas ungu, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya.
Dia harus menipu Kaisar Qiongqi dengan keras satu, tidakkah kamu ingin berpura-pura? Sudah kubilang untuk berpura-pura cukup, bukankah kamu ingin menembakkan emas abadi? Maka saya akan memberi Anda darah terlebih dahulu. Melihat Kaisar Qiongqi lagi, cahaya dingin berkedip di matanya. Ye Chen menutup mata terhadap hal ini, dan jarang baginya untuk duduk bersama Hong Huang di tempat pelelangan, dan dia tidak membuat keributan. Rekan Taois Qiongqi, kamu masih bisa menaikkan harganya, kata lelaki tua Yuming dengan ringan. Meningkat, 9 juta lebih dari dia. Qiongqi mendengus dingin. Baru saja aku menambahkan 20 juta sekaligus, kenapa kali ini berubah menjadi 9 juta? Keyakinan rekan Taois sedikit kurang. Atau apakah kamu tidak membawa cukup uang? Ye Chen sangat santai, berbicara dengan tidak tergesa-gesa, melepaskan jarinya lagi, menghela nafas lega, dan menyekanya dengan lengan bajunya. Terus tingkatkan jika kamu punya uang, dewa ini punya banyak uang. Qiongqi mencibir. Oke, itu yang aku tunggu, siapapun yang tidak akan bersama cucunya. Ye Chen mendapatkan kembali energinya dalam sekejap, memutar lehernya dengan keras, 99 juta adalah 90 juta, 189 juta. Wah! Mendengar kata-kata Ye Chen, lelaki tua kurus di sebelahnya tanpa sadar menutupi dadanya, dan jantungnya berdebar kencang ketika mendengarnya. Memiliki banyak uang adalah kemauan ibunya. Jika itu dia, bahkan jika dia punya banyak uang, dia tidak akan begitu besar keberanian, bahkan jika Anda memiliki keberanian seperti itu, Anda tidak punya banyak uang. Bahkan dia seperti ini, sebagian besar fotografer lain membicarakannya. Pada saat ini, para biksu surga memandang Ye Chen seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Ini bukan lelang, bukan. Ini lebih banyak uang daripada orang lain. 189 juta batu sumber, itu gunung raksasa. Belum lagi orang bijak agung dan raja suci, bahkan tingkat kuasi kaisar, mereka sedikit kewalahan. Apakah ini perawatku di paviliun dunia bawah? Di atas panggung, bahkan lelaki tua Yuming tidak terlalu tenang, dia yakin dia bukan perawat keluarganya, perawat keluarga paviliun Yuming tidak memiliki keberanian seperti itu, dan dia tidak akan menaikkan harga seperti ini. 189 juta. Labu kecil ini, apakah ini benar-benar harta karun? Lihat harganya, tidak ada yang akan percaya jika itu bukan harta karun. Kalau begitu mungkin, itu tidak bisa dijamin. Orang itulah yang dengan sengaja menambah masalah Hong Huang. Jika dia tidak mengikuti cucunya, itu sudah cukup buruk. Hong Huang Zundi yang bermartabat harus mempertaruhkan nyawanya demi wajah. Gelombang demi gelombang. Mengingat fakta bahwa harga telah naik ke tingkat yang tinggi, semua orang yang hadir memeriksa kembali labu emas ungu kecil untuk memastikan apakah mereka salah menilai, jika tidak, mereka akan sangat menyesal dengan harganya. Secara alami, lebih banyak orang melihat Ye Chen. Namun, penglihatan mereka terlalu rendah untuk melihat melalui wajah asli Ye Chen. Hebat, sungguh luar biasa. Lu dan Tao Ti, yang telah dikalahkan sebelumnya, tersenyum sombong, terutama ketika mereka melihat wajah dingin Qiongqi. Sebenarnya, mereka semua adalah sekutu selama perang, tetapi dalam pelelangan ini, mereka adalah pesaing. Memang, wajah Qiongqi memang seram dan menakutkan. Itu bisa ditambahkan. Orang tua Yuming melirik Qiongqi. Siapa yang tidak akan bersama cucunya? Ye Chen sangat sadar, dan menambahkan kalimat pada lelaki tua Yuming. Orang ini masih menyeka jarinya, dan semirnya bersinar terang, seolah-olah, baginya, 180 juta hanyalah pertarungan kecil, dan itu tidak masalah sama sekali. Masih mungkin. 200 juta. Qiongqi sangat marah, berteriak seperti guntur. Oke, aku takut, aku cucunya. Ye Chen menyerah begitu saja dengan satu kata, dan tidak apa-apa jika dia tidak menyerah. Dia kaya, tapi 200 juta adalah batasnya, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya jika Anda mau, Anda tidak bisa mengikuti selain itu, 200 juta batu asal juga merupakan garis bawah Qiongqi. Selain itu, cucu, dia sangat terbuka. Dia adalah anggota masyarakat prasejarah, orang dari zaman prasejarah, dalam hal senioritas, dia telah dibuang selama jutaan tahun, jika dia 2 generasi lebih rendah, dia akan menjadi 2 generasi lebih rendah. Ini adalah bakat. Pria tua kurus itu mengelus janggutnya, dan semua biksu yang hadir juga bersungguh-sungguh, dan merasa bahwa Ye Chen adalah orang yang berlari keluar untuk membuat masalah, dan tongkat pengadu kotoran legendaris itu tentang dia. Namun, kekacauan ini bagus, menakutkan, dan mengasyikkan. Bisakah itu tidak mengasyikkan? 3 kali, 5 kali dan 2 divisi, menipu 200 juta batu asal Qiongqi, bahkan klan prasejarah tidak tahan, Anda harus tahu bahwa kunjungan Kaisar Qiongqi adalah sebuah misi.
Kaisar Semu Hong Huang lainnya semua tertawa lagi, sangat bahagia. Meskipun operasi Ye Chen telah menipu Qiongqi, itu telah membantu mereka. Dia membawa jumlah uang yang hampir sama ketika dia datang ke sini. Setelah seluruh operasi seperti itu, Qiongqi kehilangan 200 juta yuan, dan kemungkinan besar dia kehilangan emas abadi. Terus terang, Ye Chen membantu mereka dan menyingkirkan musuh yang kuat. Akan melihat Qiongqi lagi, wajah itu bukan lagi wajah, itu lebih ganas dari hantu, dan niat membunuh dari tingkat kuasi kaisar semuanya mengarah ke Ye Chen. Jika tidak dilarang untuk membuat kekacauan, dia akan melakukannya. Bunuh dan potong Ye Chen. Rekan Daois Hong Huang, apakah Anda menggertak saya bahwa tidak ada seorang pun di Yuming? Orang tua Yuming mendengus dingin. Begitu kata-kata itu jatuh, paksaan dari lelaki tua Yuming juga muncul tiba-tiba, melenyapkan niat membunuh Kaisar Qiongqi. Qiongqi mendengus dingin, memang dia tidak ingin sombong lagi. Namun, niat membunuhnya terhadap Ye Chen adalah telanjang, terkunci pada Ye Chen, bersumpah pada dirinya sendiri bahwa setelah pelelangan, Ye Chen akan ditangkap hidup-hidup, dan dia sudah memikirkan bagaimana membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Ye Chen tidak berpikir begitu. Kaisar Chu yang agung, pria kejam yang membantai kaisar, belum pernah melihat apapun sebelumnya, tetapi dia tidak takut. Dengan bantuan tentara kuasi kaisar, dia tidak bisa bertarung tanpa perlawanan. Seharusnya tidak ada masalah untuk melarikan diri, siapapun yang takut pada orang lain. Lelang berlanjut. Orang tua Yuming batuk kering, mengambil labu emas ungu kecil, dan mengambil benda lain, yaitu pagoda emas kecil dengan 9 tasbih suci tertanam di dalamnya, memancarkan cahaya keemasan, dan mata orang-orang di bawah bersinar cerah. Itu prajurit Raja Suci lagi, bahkan lebih buruk dari pedang Qihong sebelumnya. Mereka yang hadir semuanya adalah veteran, dan mereka dapat mengatakan bahwa pagoda kecil ini luar biasa. Meskipun levelnya tidak setinggi Sage Agung, materialnya adalah material ilahi. Jika diintegrasikan ke dalam senjata sihir Natal, kekuatannya pasti menjadi luar biasa. Lelang dimulai seketika, dan sebuah menara kecil menarik potongan-potongan liar. Lelang sekali lagi mencapai klimaks. Hanya dalam beberapa saat, harga setinggi langit 50 juta sudah dilelang. Apalagi harganya masih meningkat pesat, dan banyak kuasi kaisar telah berpartisipasi di dalamnya. Sebaliknya, kuasi kaisar pada masa prasejarah masih memejamkan mata dan bermeditasi secara kolektif. Meskipun pagoda kecil itu luar biasa, sulit bagi mereka untuk melihatnya. Apa yang sebenarnya mereka inginkan adalah emas abadi. Demi keajaiban yang menantang surga itu, mereka tidak akan menyia-nyiakan satu sumber batu pun, hanya menunggu akhir. Di sudut, Ye Chen mengistirahatkan dagunya dengan kedua tangan, menonton dengan bosan. Untuk Xiao Ta, meskipun dia menginginkannya, dia tidak siap untuk bergerak, jadi dia harus menabung untuk mendapatkan pukulan yang nyata. Adapun labu kecil Zijin sebelumnya, dia hanya bisa mengatakan bahwa dia menyesal Qiongqi menguncinya, jadi mengapa dia tidak mengunci Qiongqi? Itu harus dilakukan. Ye Chen menyatukan tangannya, berpikir diam-diam. Ayo, minum. Pria tua kurus itu dengan riang menuangkan anggur untuk Lai sendiri, belum lagi yang lain, hanya mengatakan bahwa prestise Ye Chen membunuh Qiongqi layak untuknya, dan itu sangat menyenangkan untuk ditonton. Apakah kamu tahu di level mana lelang itu benar-benar populer? Tanya Ye Chen. Episode 2070 tidak terlalu mirip. Itu adalah api matahari yang sebenarnya. Pria tua kurus itu mencubit janggutnya. Biarkan aku mengatakannya. Mata Ye Chen berbinar, dan dia menggosok tangannya dengan keras. Sebagai seorang alkemis, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui api Taiyin yang sebenarnya, yang merupakan sejenis api nyata dengan atribut bawaan Yin? Rendah, berbicara tentang itu, saya tidak tahu seberapa kuat itu daripada api sejati Samadhi. Api sebenarnya dari tingkat itu sudah diambang api abadi, dan umumnya tidak berharga. Apakah kamu tertarik dengan Taiyin True Fire? Pria tua kurus itu bertanya. Aku juga tertarik dengan Nanming Li Huomu, kata Ye Chen. Melihat lelaki tua kurus dan hai lagi, api ungu itu sangat indah, jika menyatu dengan api peri, itu pasti luar biasa. Melihat ini dari Ye Chen, lelaki tua kurus itu duduk lagi. Aneh saja, mata Ye Chen terlalu abnormal, dia terlihat kedinginan, mungkin, dia telah menjadi sasaran orang ini, saat ini, dia sedang berpikir untuk merampoknya setelah pelelangan. Jangan katakan itu, Ye Chen memiliki niat ini. Saya telah melakukan terlalu banyak hal yang tidak tahu malu, jadi yang ini tidak buruk. Namun, dia masih sangat terkejut, atau dengan kata lain, dia tidak mengerti pentingnya lelang ini di benua Nether. Ada begitu banyak harta karun,
termasuk api sejati Taiyin dan emas abadi-abadi, yang merupakan semua harta di langit bawah juga untuk dilelang, benar-benar hilang. Sambil berbicara, pelelangan menara kecil telah berakhir. Pada akhirnya, harganya tidak murah, lebih dari 80 juta, dan diambil oleh Kaisar Zun tua. Namun, dibandingkan dengan harga labu ungu dan emas kecil, pagoda kecil ini masih tertinggal jauh. Setelah itu, beberapa lot juga sangat luar biasa. Tentu saja, meski harta karunnya cukup banyak, dan harganya tidak murah, tidak sebanding dengan labu kecil dengan 200 juta batu sumber. Dibandingkan sebelum dan sesudah, item selanjutnya semuanya agak redup, tidak perlu disebutkan. Di bawah pengawasan semua orang, Pak Tua Yu Ming mengambil harta lainnya. Kali ini, itu adalah kotak harta karun yang disegel, yang berisi pil. Pil bawen yang asli adalah pil bawen yang melanjutkan hidup. Aroma obat yang kuat telah memenuhi seluruh tempat. Sekarang, orang-orang tua yang hadir semuanya terhibur. Sepintas, sepasang mata tua itu penuh dengan kengerian yang membara, terlebih lagi, dia menjilat lidahnya yang kering dan menatap kotak harta karun, yang merupakan obat mujarab yang menyelamatkan jiwa. Bawen dan tidak umum, apalagi bawen dan yang melanjutkan hidup. Di usia mereka, ramuan yang memperpanjang hidup jauh lebih berharga daripada artefak magis dan harta rahasia itu. Hidup hilang, dan jika harta itu memiliki efek menggantung, semuanya menjadi awan di depan kehidupan. Pil emas kehidupan 8 pola kelanjutan, gumam Ye Chen. Sebagai seorang ahli alkimia, dia tidak punya alasan untuk tidak mengenali ramuan itu. Di antara ramuan 8 pola, itu bisa disebut kelas atas di antara kelas atas. Belum lagi betapa rumitnya proses pemurnian, bahkan bahan yang dibutuhkan untuk alkimia sangat sulit ditemukan. Saya menyadari bahwa ramuan semacam ini adalah harta yang tak ternilai bagi para biksu tua. Sekarang ramuan ini dilelang, yang mengejutkannya lagi. Dia masih tidak mengerti, arti dari lelang di benua neter ini, apakah hanya kekurangan uang. Berpikir dalam hati, dia memejamkan mata dari bawen dan melihat sekeliling. Dari jarak jauh, dia bisa merasakan suasana hati sesepuh, jantungnya berdetak kencang, hal yang sama berlaku untuk lelaki tua kurus di sebelahnya, dan Kaisar Zun prasejarah juga menjilat lidahnya. Melihat pemandangan tersebut, tidak sulit baginya untuk membayangkan lelang selanjutnya akan sangat intens. Sialan, aku seharusnya membawa lebih banyak uang jika aku tahu tentang pil perpanjang hidup dengan 8 pola. Pria tua kurus itu memarahi. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu bawa, bisakah itu lebih dari Hong Huang? Ye Chen berkata dengan santai. Omong kosong, benua neter adalah omong kosong. Pria tua kurus itu sangat marah, dan dia meletakkan tangannya di tangannya dan mengeluh, api sejati Taiyin, pil pembaruan 8 pola kehidupan, dan emas abadi adalah harta yang tak ternilai harganya, dan mereka juga untuk dijual. Itu juga memprovokasi suku Hong Huang, bukankah ini hadiah untuk Hong Huang? Kamu juga bilang, jangan hanya melihat permukaannya saja. Apa maksudmu? Benua neter mungkin memiliki sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Jangan katakan itu tidak berguna, pinjamkan aku sesuatu untuk mengambilnya. Kamu harus membayarnya kembali. Pria tua kurus itu menoleh dan menatap Ye Chen dengan penuh harap, dia juga seorang lelaki tua, umurnya tidak lama, dan dia membutuhkan pil untuk melanjutkan hidupnya. Bahkan jika aku meminjamkanmu semua uang, kamu tetap tidak akan bisa memotret pil 8 pola memperbarui kehidupan. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Pria tua kurus itu masih belum menyerah. Ye Chen tidak berbicara, dan hanya menyerahkan sebuah gulungan kepada lelaki tua kurus itu, ditutupi dengan tulisan tangan. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa ada puluhan ribu bahan alkimia. Apa ini? Tanya pria tua kurus itu curiga. Bahan-bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan 8 pola lanjutan dari pil kehidupan. Ye Chen menyesap minumannya, temukan semua bahan ini, dan aku akan membantumu memperbaikinya. Apakah kamu seorang alkemis? Si tua kurus pria itu terkejut, dengan ekspresi tertegun. Mengapa, kelihatannya tidak seperti itu? Kelihatannya tidak seperti itu. Saya telah menyatakan bahwa saya tidak akan meminjamkan uang kepada Anda. Jika Anda menginginkan pil kehidupan yang memperbarui 8 pola, saya dapat membuatnya untukmu. Ye Chen tersenyum, dan kemudian menambahkan sebuah kalimat, namun, pil tidak dibuat dengan sia-sia, mereka memerlukan komisi. Ini adalah aturan seorang alkemis. Adapun komisi, saya tidak ingin batu sumber atau alat sulap. Aku hanya butuh Nanming Li Huomu. Selain itu, jangan bicarakan itu. Nafsu makanmu terlalu besar. Pria tua kurus itu berkata dengan wajah gelap. Ye Chen tersenyum, dan menatap lelaki tua kurus itu dengan senyum miring, kamu harus mengerti,
itu adalah pil emas penopang kehidupan 8 pola, dan levelnya sangat dekat dengan ramuan 9 pola. Yang bisa dia sempurnakan pasti tidak lebih dari 3 orang, Anda bisa bertanya kepada alkemis lain, jika mereka meminta komisi lebih sedikit dari saya akan membantu Anda memperbaikinya secara gratis, dan saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Diam, alisnya sedikit mengernyit. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia juga meminta alkemis untuk menyempurnakan pil kelanjutan 8 pola, tetapi komisi mereka lebih menakutkan daripada mengambil nyawanya. Ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa alkemis itu pada dasarnya di Yingji, masih belum diketahui apakah dia bisa melewati Yingji. Kamu bukan seorang alkemis, apa gunanya api sungguhan, kata Ye Chen berkedip. Jangan membuat masalah, aku hanya akan mengarahkannya ke arahnya. Pria tua kurus itu terbatuk. Gunakan jejak sumber asli Nanming Li Huo, campurkan ke dalam api binatang buas, dan jual sebagai api sungguhan setelah selesai. Berapa tahun kamu bisa melakukan bisnis penipuan ini? Ye Chen meringkuk bibirnya. Bagaimana kamu tahu? Pria tua kurus itu sedikit terkejut. Karena, akulah yang membeli api asli-mu tadi malam. Ini juga. Pria tua kurus itu menggerakkan sudut mulutnya, ekspresinya sedikit bersemangat, dan dia tidak bisa menahan diri. Tapi lihat Ye Chen dari atas ke bawah. Jika Ye Chen tidak mengatakan, dia bahkan tidak tahu bahwa mereka berdua ditakdirkan begitu. Pil perpanjangan hidup Bawen dan Nanming Li Huo, kamu pilih. Ye Chen menggigit buah spiritual. Eliksir. Pria tua kurus itu menggertakkan giginya. Itu benar. Ye Chen ceria. Dia tidak bisa membuat Ji Wendan, tetapi Bawen dan akrab dengannya. Sekarang Raja Alkimia telah jatuh dan Kaisar Alkimia dimakamkan. Ada banyak alkemis tingkat tinggi di langit di tengah terkubur dalam malapetaka. Dia, sang ahli alkimia, adalah pemimpin dunia alkimia. Pria tua kurus itu tidak berbicara lagi, hanya menundukkan kepalanya dan melihat lautan pilnya sendiri. Nanming Li Huo ini telah bersamanya selama ribuan tahun, seperti anggota keluarga. Namun, umurnya akan segera berakhir, jadi untuk hidup beberapa tahun lagi, dia harus dengan enggan berpisah dengannya. Keputusan ini adalah keputusan agak kejam. Pada saat ini, dia sedikit menyesal, dia menyesal bahwa dia tidak menjadi seorang alkemis saat itu, dan bahkan ketika dia sudah tua, dia harus membayar harga yang menyakitkan untuk ramuan yang memperpanjang hidup. Setelah beberapa saat, dia mengangkat matanya dan mengintip ke arah Ye Chen. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa bahwa orang yang duduk di sebelahnya memiliki semacam kekuatan magis, atau dengan kata lain, semacam kepercayaan diri yang membuatnya tak tertahankan, dan dia percaya padanya tanpa syarat. Bangsawan, aku akan memberimu 80 juta. Kamu 10 juta, aku akan memberimu 90 juta. 100 juta. Sementara lelaki tua kurus itu bermeditasi, pelelangan pil pembaruan kehidupan 8 pola telah mencapai klimaksnya. Mereka semua gila, dan mereka memainkan hidup mereka untuk menaikkan harga, ingin memblokir nilai mereka. Ye Chen minum dengan tenang dan menonton dengan tenang. Apa yang dia perhatikan adalah Kaisar Semu Prasejarah, dan dia juga dapat mengetahui bahwa Kaisar Semu Prasejarah semuanya tidak aktif, dan mereka semua menginginkan ramuan emas penopang kehidupan 8 pola. Bukan para biarawan surga, tapi mereka. Perbedaan antara penduduk surga dan penduduk prasejarah adalah 108.000 mil. Jika kamu ingin mendapatkan pilnya, kamu harus membayar harganya. Ye Chen mencibir. Benar, dia siap membuat masalah. Dia yang terbaik dalam mengotak-atik tongkat kotoran. Dia bisa mengetahui garis bawah lawan. 190 juta. Dalam persaingan sengit, dengusan dingin bergema di tempat tersebut. Satu kata membuat paviliun neter yang berisik langsung terdiam, terlalu banyak senior menggelengkan kepala tanpa daya, dan para junior semua menelan ludah. Labu kecil Zijin, untuk bertahan hidup, lelaki tua itu melakukan semua yang dia bisa. Lihat harganya lagi, duduk di sudut, ditutupi jubah hitam. Terlalu banyak orang melihat ke belakang, tetapi tidak bisa melihat melalui barisan orang itu. Mereka hanya tahu bahwa dia adalah seorang kaisar semu, atau seorang kaisar semu dengan umur pendek. Jika tidak, mereka tidak akan menawar begitu putus asa. Tapi ada kenaikan harga, kata lelaki tua Yuming, mengamati bagian bawah. Dia tidak menanggapi kata-katanya, tetapi dia ingin menanggapi. Namun, tanpa uang, para tetua semuanya kacau, apalagi generasi muda, itu adalah kaisar semu, dan Anda ingin membandingkan sumber keuangan Anda dengannya. Bahkan jika tidak ada yang menaikkan harganya, maka pil emas penopang hidup dengan 8 baris akan dikembalikan ke 190 juta. Ingin mengambil pil penopang hidup. Terlalu bagus untuk dipikirkan.
Sebelum lelaki tua Yuming selesai berbicara, tiba-tiba terdengar tawa samar, yang datang dari timur, dari Kaisar Zun Zun. Pria itu cukup santai, bersandar di kursi, dan memutar-mutar jarinya dengan nyaman. Rajaku membayar 200 juta, kata Lu Wu dengan senyum main-main. Singkatnya, Zundi berjubah hitam menurunkan mata tuanya dengan sedih, dan hanya menghela nafas. Hong Huang turun tangan, dan dia pasti akan ketinggalan. Dia menyerah secara langsung, dan para pembudidaya surgawi dan manusia lainnya tidak berniat menaikkan harga. Semua orang mengerti bahwa pelelangan ramuan emas kelanjutan kehidupan 8 pola baru saja benar-benar dimulai. Penawar akan menjadi raksasa dari orang-orang prasejarah. Dibandingkan dengan sumber daya keuangan, mereka pasti prasejarah. Tidak cukup untuk melihat, jika Hong Huang menginginkannya, tidak ada yang bisa mengambil pil itu. Moral dunia adalah moral dunia, kejam membandingkan orang dengan orang lain dan menghancurkan orang sampai mati. N.